Pernah kebayang nggak? Ada sebuah suku yang anggotanya tersebar di mana-mana, di seluruh dunia. Terus gimana caranya mereka bisa tetap nyambung, jaga tradisi, dan bahkan ngebangun kampung halaman dari jauh? Nah, ternyata suku Sasak punya jawabannya. Dan kuncinya ada di teknologi. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana ceritanya. Oke, jadi semua ini berawal dari sebuah visi yang sederhana tapi kuat banget. Visi dari Aliansi Sasak Lombok Indonesia atau yang kita kenal sebagai ASLI. Misi mereka tuh apa sih? Gampangnya mereka mau bikin rumah besar buat semua diaspora Sasak. Jadi ini bukan cuma organisasi biasa ya, tapi benar-benar kayak tempat buat pulang, buat kumpul, buat ngerasain lagi ikatan sebagai satu komunitas. Nah, visi ini baru aja loh dikukuhkan lagi dalam sebuah pertemuan yang penting banget. Pas acara halal bihalal dan rapat pimpinan, para pentolan ASLI ini kumpul. Fokusnya jelas banget. 1. Pererat lagi persaudaraan. 2. Mantepin organisasinya. Dan yang paling seru nih, mereka siap buat lompat ke masa depan digital. Biar kita semua paham langkah besar ini, kita bakal telusuri ceritanya dalam 5 bagian ya. Pertama, kita lihat dulu gimana persatuan mereka terbentuk. Terus, kita kenalan sama inovasi digital mereka, si AsliPay. Abis itu, kita bedah gimana AsliPay ini jadi alat modernisasi. Keempat, kita lihat dampaknya yang lebih luas. Dan terakhir, kita lihat gimana tradisi bisa ketemu sama teknologi. Oke, kita masuk bagian pertama. Persatuan sebuah diaspora. Gini, sebelum kita ngomongin AsliPay yang canggih itu, kita mesti paham dulu dasarnya. AsliPay ini perannya vital banget, kayak lem perekat yang nyambungin orang-orang Sasak dimanapun mereka berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Mereka inilah jantung komunitasnya. Dan di sini nih visinya jadi makin tajam. Kata Ketua Umum Asli, jadi rumah aja itu nggak cukup. Asli juga harus bisa beradaptasi, harus lincah, apalagi di zaman digital kayak sekarang. Jadi ini bukan lagi cuma soal menjaga yang lama, tapi soal bagaimana mereka secara aktif merancang dan membangun masa depan. Nah, obrolan soal adaptasi inilah yang ngebawa kita ke bagian kedua. Dan ini bisa dibilang adalah jantung dari semua gerakan modernisasi mereka. Namanya AsliPay. Ini dia jawaban asli untuk tantangan zaman. Coba dipikirin pertanyaannya. Mungkin kedengeran simple, ya, tapi dampaknya itu loh, luar biasa. Gimana coba caranya menyatukan komunitas yang anggotanya mencar ke berbagai benua di zaman digital ini? Gimana caranya mengubah jarak yang ribuan kilometer jadi terasa dekat? Nah, jawaban asli untuk tantangan ini adalah inovasi. Jadi, AsliPay ini apa sih sebenarnya? Jangan bayangin ini cuma aplikasi biasa ya. Ini lebih kayak sebuah ekosistem digital, lengkap banget. Dia bisa jadi database buat mendata semua anggota diaspora Sasak, jadi kita tahu mereka di mana aja. Dia juga jadi pasar online buat nguatin ekonomi mereka. Sekaligus jadi jembatan buat kegiatan sosial dan keagamaan. Keren kan? Satu platform untuk semua. Oke, sekarang ayo kita intip dalemannya. Di bagian ketiga ini, kita bakal bedah tuntas gimana sih cara kerja AsliPay sebagai mesin modernisasi buat ASLI. Gimana dia bisa nyentuh semua aspek tujuan organisasi mereka. Nah, ini dia nih cara kerjanya. Pertama, pilar pendataan. Ini dasarnya. Dengan data, Asli jadi tahu siapa dan di mana aja warganya. Jadi organisasi bisa lebih responsif. Kedua, pilar ekonomi. Lewat e-commerce, mereka ciptain perputaran uang di dalam komunitas sendiri, jadi makin kuat. Ketiga, dan ini penting, pilar filantropi. AsliPay ini nyambung langsung loh sama Basnas NTB. Ini bukti kalau teknologinya tetap punya akar sosial keagamaan yang kuat. Dan terakhir, pilar promosi. Setiap anggota secara otomatis jadi duta buat NTB, ngenalin budaya dan pariwisata lewat platform yang sama. Canggih! Tapi ternyata dampaknya nggak berhenti di situ aja loh, nggak cuma buat komunitas diaspora. Di bagian keempat ini, kita lihat gimana AsliPay ini jadi semacam jembatan digital yang kuat yang nyambungin lagi para perantau ini ke pembangunan di kampung halaman mereka di Nusa Tenggara Barat. Gubernur NTB, Pak Lalu Muhammad Iqbal, punya satu istilah yang keren banget buat ngegambarin peran diaspora ini. Beliau menyebutnya helikopter view, pandangan dari helikopter. Maksudnya apa ya? Nah, ini dia maksudnya. Orang yang di perantauan itu kan ngelihat kampung halamannya nggak dari dalam, tapi dari atas, kayak dari helikopter. Pandangannya jadi lebih luas. Mereka bisa ngebandingin dengan tempat lain, bisa ngelihat peluang yang mungkin kita yang di sini nggak sadar. Dan bawa pulang ide-ide seger. Nah, AsliPay inilah yang jadi salurannya. Jadi corong buat ide-ide berlian itu biar bisa balik dan ngebangun kampung.
Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Disinilah semua kepingan puzzle tadi jadi satu. Kita melihat sebuah perpaduan yang dahsyat antara warisan budaya yang kaya dengan inovasi digital yang berani. Di sini kita bisa lihat inti solusinya dengan jelas. Coba bayangin tantangan-tantangan klasik yang dihadapi diaspora. Jarak yang jauh, kondisi ekonomi yang beda-beda, sampai resiko putusnya hubungan dengan budaya. Nah, semua itu dijawab satu persatu oleh Asli.Pay. Jarak fisik dihubungkan sama koneksi digital. Ekonomi diberdayakan secara kolektif. Dan yang paling penting, identitas budaya mereka justru makin kuat, bukan malah luntur. Tapi ada satu hal yang paling krusial. Lompatan teknologi ini nggak bikin mereka lupa daratan, nggak kecabut dari akarnya. Para tokoh adat dan ulama udah negasin, semua kemajuan ini harus tetap berpijak pada nilai-nilai luhur, pada adab, kesantunan, dan spiritualitas. Inilah ruh dari masyarakat Sasak. Pada akhirnya, teknologi itu cuma alat kan? Tujuannya ya tetap buat nguatin komunitas dan nilai-nilai itu sendiri. Jadi, kisah Asli dan Asli.Pay ini ninggalin kita sebuah pertanyaan yang dalam banget. Apakah modal seperti ini bisa jadi cetak biru buat komunitas-komunitas budaya lain di seluruh dunia? Mungkinkah kunci buat menjaga tradisi di era modern ini justru ada di kemampuan kita buat berteman dengan teknologi secara bijak? Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita bawa pulang.